Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang perbedaan dari 3 kata yang sering kita dengar seperti syaiton, jin, dan juga iblis, Pak Ustadz. Kalau judulnya Syakira kan bisikan iblis ya. Nah ini dari 3 geng ini bedanya apa sih Pak Ustadz? Mereka ngegeng apa gimana sih dalam penjelasan agama Pak Ustadz? Jadi memang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang pertama kali ya memang iblis istilahnya. Jadi rajanya. Kemudian setan itu yang diciptakan tiap kali ada orang selalu diciptakan terus menerus. Setan itu terus diciptakan oleh Allah Ta'ala, memang dia memang menggoda istilahnya. Nah, kemudian kalau jin itu turunannya, jadi turunannya itu maksudnya itu ya sama seperti diciptakan dari api, tapi dia turunan yang langsung bersentuhan langsung dengan manusia, bersentuhan langsung dengan manusia. Karena kalau yang namanya setan itu bisa aja beberapa ulama juga mensiratkan bahwa itu nafsu, setan itu nafsu yang tidak tampak istilahnya. Jadi hanya keinginan untuk berpikir negatif itu setan, keinginan untuk mencuri itu setan, keinginan untuk membunuh itu setan, keinginan negatif, Nafsu. keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama itu dianggap oleh sebagian ulama itu setan. Memang setan itu nyata, ya nyata, karena kalau itu sudah jadi nafsu, menjadi pikiran seseorang, itu nyata sebenarnya. Jadi bukan nyata dalam bentuk setan itu ada wujudnya, bukan seperti itu. Karena kalau kita manusia tidak akan bersentuhan kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bersentuhan karena memang pada waktu itu di sana tergoda dengan setan yang wujudnya nyata. Nah, membisikkan, ya di situ wujudnya nyata, membisikkan sehingga memakan buah. Seperti itu normal aja, seperti itu normal aja. Walaupun beliau diciptakan karena memang sifatnya manusia, hampir semua manusia sama, tergoda oleh bisikan, ya akhirnya diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqi Azzah. Pada hari ini ya ikhwah, kita akan berbicara tentang apa itu iblis, syaitan, dan juga jin. Barangkali 3 istilah ini sudah sangat akrab di telinga kita. Namun, kita akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu makna ketiga istilah ini. Sengaja pembahasan ini kita bahas, ya ini sebetulnya adalah merupakan tanggapan dari sebuah video yang telah kita saksikan di awal YouTube ini. Di sana dijelaskan hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan nas yang qat'i, bukan pula berdasarkan qaulul ulama, hanya berdasarkan asumsi. Kalau berbicara agama, maka rujuklah kepada nas yang qat'i ataupun qaulul ulama. Karena agama kita ini agama dalil, bukan agama asumsi. Ketika hanya berdasarkan asumsi, sungguh itu sama saja kita mengada-ada dan mengarang, yang mana itu nanti akan berakibat fatal bagi pemahaman masyarakat secara umum. Ikhwah fiddin rahimakumullah, al-islamu dinud dalil wal hujjah. Islam itu adalah agama dalil dan hujjah. Maka rujuklah kepada dalil, jangan berdasarkan asumsi. Karena agama kita ini sudah sempurna, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama ini untukmu, kata Allah. Jadi agama kita ini sudah sempurna, maka solusi dan jawabannya pun sudah ada dalam agama kita.
kita tidak boleh mengarang-arang apa itu mana iblis, syaitan, dan jin. Kita nggak boleh mengarang. Karena ini sudah dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga sudah dibahas oleh para ulama kita. Ikhwah fiddin rahimakumullah, sengaja pembahasan ini kita bahas adalah sebagai tanggapan reaksi dari video Ustadz Danu yang telah kita saksikan di awal YouTube ini. Ikhwah fiddin rahimakumullah, baik, kita akan mencoba dari membahas dari 3 istilah ini. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kita lihat dulu apa itu pengertian dari jin. Jin diambil dari asal kata al-ijtinan. Artinya ijtinan itu tertutup. Bahwa bangsa jin itu memang tertutup, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan kita tidak bisa melihat bangsa jin. Ya, kita manusia tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat bangsa jin dalam wujud nyatanya, kecuali dia bertasyakul. Artinya hadir ke dalam alam kita manusia dalam bentuk wujud yang lain, bukan dalam bentuk wujud yang aslinya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari bangsa syaitan, mereka itu melihat kalian dari tempat yang kalian tidak mampu melihat mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa bangsa jin itu juga mempunyai tugas yang sama dengan kita manusia. Ya, tujuan Allah menciptakannya juga sama dengan penciptaan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadanya. Bangsa jin itu diciptakan oleh Allah dari nyala api yang menyambar-nyambar. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kami menciptakan jin dari nyalanya api, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jin layaknya kita manusia. Ada yang soleh, ada juga yang kafir. Ada yang beragama Islam dan juga ada pembangkang. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Jin ayat 11. Ya, minnas solihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, kata jin, dan juga kebalikannya, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dalam ayat 14-nya Allah sampaikan minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim dan juga ada yang durhaka. Ada juga yang membangkang. Ikhwah fiddin rahimakumullah, dalam kesimpulannya adalah bahwa jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nyala api, yang mempunyai tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang soleh dan juga di antara mereka ada yang kafir. Ikhwah fiddin rahimakumullah, inilah pengertian dari apa itu jin. Satu. Kemudian yang kedua, kita lihat apa itu iblis. Iblis menurut Ibnu Jarir itu adalah berputus asa dari kebaikan, jauh dari kebaikan. Itu secara bahasa. Kemudian kita masuk apa yang disampaikan oleh Allah. Apa itu jin? Maka Allah jawab dalam surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang makna iblis ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Wa idh qulna, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semua sujud illa iblis. Siapa itu iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari golongan jin yang fasik, yang ia ingkar terhadap perintah Tuhannya. Itulah iblis. Itulah definisi iblis, yakni surat Al-Kahfi ayat 50. Ikhwatiddin rahimakumullah, berbicara iblis, apakah iblis adalah bapaknya dari seluruh bangsa jin? Maka di sini ada perbedaan para ulama. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau kita sebut juga dengan tafsir Al-Qurtubi, jilid 17 halaman 105, beliau mengutip perkataan Al-Hasan bahwa Al-Jan adalah iblis, ya, dan iblis adalah bapak seluruh dari golongan jin, ya, karena beliau ini mengomentari Al-Jan wa khalaqal janna min marijim min nar. Jan di sana, ya, jan makna nama lain dari iblis. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian Imam Al-Baghawi juga berkomentar bahwasanya beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya iblis itu Al-Jan adalah bapak seluruh dari bangsa jin, sama dengan bahwa Adam adalah bapak dari semua dari golongan manusia. Bisa dilihat di dalam Al-Mu'allim At-Tanzil halaman 379. Kemudian menurut Imam Asy-Syaukani, beliau berpendapat bahwasanya menurut kebanyakan ulama tafsir bahwa Al-Jan lah yang merupakan bapak dari seluruh bangsa jin. Kalau menurut Atha, Qatadah, Hasan dan Muqatil, bahwa bapak dari bangsa jin itu adalah iblis. Sementara ulama lain berpendapat bahwasanya bapak dari golongan bangsa jin itu bernama Al-Jan. Ini pendapat ulama tafsir secara kebanyakan. Ikhwatiddin rahimakumullah, ini adalah makna iblis. Sudah kita jawab yang kedua. Ya, namun apakah apakah iblis merupakan bapak dari seluruh bangsa jin? Ini terjadi perbedaan pendapat yang telah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, apa itu makna syaitan? Seperti yang telah kita jelaskan di dalam par yang kedua, bahwa syaitan itu adalah ba'idum min rahmatillah. Ba'idum min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir menyampaikan di dalam Al-Jami' Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 1 halaman 76, beliau menyampaikan bahwasanya syaitan adalah setiap makhluk yang membangkang, baik pelakunya adalah jin, manusia, hewan, dan segala sesuatu hal yang jahat dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Itulah yang dikatakan syaitan. Namun syaitan banyak disematkan kepada golongan bangsa jin, karena diantara mereka banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu adalah sifat buruk yang melekat kepada, boleh jadi pelakunya manusia, boleh jadi pelakunya dari bangsa jin, dan boleh juga pelakunya dari hewan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jarir tadi. Ikhwatiddin rahimakumullah, inilah beda ketiga istilah tersebut. Ada iblis, ada jin, ada syaitan. Istilah pendeknya, jin itu adalah nama bentuk makhluk gaib yang Allah ciptakan dari api. Ya, itu yang disebut dengan jin.
Sementara adalah iblis adalah jin yang fasik, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Namanya iblis. Jadi iblis itu adalah bapaknya dari bangsa syaitan. Bapaknya dari bangsa syaitan. Sementara syaitan itu sendiri adalah makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan penyampaian pendek ini bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan 3 istilah yang telah kita sampaikan di atas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda setan, jin, iblis? Nama komunitasnya jin, jin community. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini adalah iblis. Jin kafir ini setan. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat namanya setan. Induk setan adalah iblis. Saya ulang sekali. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat namanya setan. Setan. Induk setan itu ada satu, itulah dia iblis. GM-nya, owner. Yang lain itu ya eselon 1, Nah, jelas ya tentang masalah struktur keorganisasian.